Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi Zainuddin. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di sini saya akan membahas materi tentang gaya belajar. Apa sih itu gaya belajar? Dan apa saja macam-macam dari gaya belajar? Kalau kalian ingin tahu, tetap saksikan video ini ya. Jangan sampai kelewatan, karena materi ini sangat penting loh. Oke, baiklah. Sekarang kita akan membahas poin yang pertama, yaitu pengertian dari gaya belajar. Ada beberapa ahli yang mengatakan pengertian dari gaya belajar. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya mengambil 3 pendapat ahli. Di antaranya itu ada Willing, ada Oxford, dan ada Drummond. Nah, pertama, Willing. Willing mengatakan bahwasanya gaya belajar adalah suatu kebiasaan yang disenangi oleh pelajar. Kedua, Oxford. Oxford mengatakan bahwasanya gaya belajar adalah suatu pendekatan yang dipilih oleh pelajar untuk memperoleh atau belajar bahasa yang baru dan mata pelajaran lainnya. Dan yang terakhir, Drummond. Drummond mengatakan bahwasanya gaya belajar adalah cara belajar atau kondisi belajar yang dipilih atau disenangi oleh para pelajar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya gaya belajar adalah suatu cara yang sering dilakukan oleh pelajar untuk mempelajari segala jenis mata pelajaran, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari gaya belajar, selanjutnya saya akan memberitahu kalian semua tentang macam-macam gaya belajar. Ada 3 macam dari gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditory. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Pertama, kita akan membahas tentang gaya belajar visual. Apa sih itu gaya belajar visual? Nah, gaya belajar visual adalah gaya belajar yang memfokuskan pada penglihatan. Orang dengan tipe ini lebih nyaman belajar apabila disuguhkan dengan gambar-gambar, ilustrasi, grafik, bentuk-bentuk, dan warna-warna. Ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama, mudah mengingat suatu hal dari apa yang dilihat, bukan yang didengar. Yang kedua, suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, suka menggambar apapun di kertas. Yang keempat, sangat memperhatikan atau mempedulikan penampilan dan pakaiannya. Yang kelima, berbicara dengan tempo agak cepat. Nah, ada cara belajar yang tepat untuk tipe visual ini. 1. Gunakan spidol warna-warni dalam membuat catatan. 2. Membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. 3. Belajar dengan gambar ataupun video yang menarik. 4. Membaca buku yang tidak hanya berisi tulisan saja, tetapi yang memiliki gambar dan ilustrasi lainnya. Jadi, ada kelebihan dan kelemahan dari gaya belajar visual ini. Kelebihannya, dapat mengingat detail warna dengan sangat baik. Sangat baik dalam mengingat wajah seseorang. Mampu mengeja, menghafal, dan membaca pelajaran dengan sangat baik. Kelemahan dari tipe visual, terganggu konsentrasinya apabila melihat suatu tampilan, baik itu menarik ataupun tidak menarik. Sulit belajar dalam keadaan ramai, ribut, dan banyak gangguan. Sulit memahami penjelasan guru apabila tidak disuguhi dengan gambar-gambar ataupun penampilan-penampilan yang menarik. Setelah kita mengetahui tentang gaya belajar visual, selanjutnya saya akan menerangkan tentang gaya belajar auditory. Gaya belajar auditory adalah gaya belajar yang memfokuskan pada pendengaran. Orang dengan tipe ini tidak masalah dengan tampilan visual. Yang terpenting adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan jelas. Ciri-ciri gaya belajar auditory. Yang pertama, mudah mengingat suatu hal dari apa yang didengar, bukan yang dilihat. Jadi, ini kebalikan dari gaya belajar visual. Yang kedua, senang mendengarkan. Yang ketiga, pandai menirukan irama ataupun nada suara. Yang keempat, biasanya pembicara yang fasih. Yang kelima, mudah mengingat nama seseorang ketika berkenalan. Nah, ada juga loh
Cara belajar yang tepat untuk tipe auditory. 1. Dengarkan musik yang disukai. 2. Rekam pembicaraan guru ketika sedang menjelaskan di kelas dan didengarkan suatu saat nanti. 3. Ketika membaca buku, lebih baik diucapkan dengan suara yang pelan. 4. Mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. Tidak hanya gaya belajar visual saja loh yang memiliki kelebihan dan kelemahan, tapi tipe belajar ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya antara lain adalah 1. Senang berbicara. 2. Ketika berbicara memiliki pola irama. 3. Memiliki tata bahasa yang baik. Kelemahannya antara lain 1. Tidak dapat membuat karangan dengan baik. 2. Sulit mengingat suatu hal jika membacanya tidak menggunakan suara. Nah, setelah kita mengetahui tentang gaya belajar visual dan gaya belajar auditory, selanjutnya saya akan membahas tentang gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang melibatkan gerakan. Orang dengan tipe ini biasanya lebih mudah memperoleh suatu hal tidak hanya membaca buku, tetapi juga dengan mempraktikannya. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik. 1. Saat berkomunikasi, banyak menggunakan isyarat tubuh. 2. Menghafal dengan cara berjalan ataupun melihat. 3. Menyenangi pelajaran dengan metode praktik. Adapun cara belajar yang tepat untuk tipe kinestetik ini. 1. Mengikuti ekstrakurikuler KIR, karya ilmiah remaja. 2. Melakukan eksperimen dari apa yang diperoleh di sekolah. 3. Belajar sambil melibatkan aktivitas ataupun sebuah gerakan. Jika tipe visual dan auditory memiliki kelebihan dan kelemahannya, begitupun dengan tipe kinestetik. Tipe ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Hanya adalah 1. Unggul dalam mata pelajaran olahraga. 2. Senang bekerja di dalam sebuah laboratorium ataupun di lapangan. 3. Kerjasama antara mata dan tangan sangat bagus. Kelemahannya. 1. Tidak dapat menguasai mata pelajaran geografi ataupun matematika. 2. Sulit dalam kata pengejaan. Jadi, apa gaya belajar kalian? Apapun gaya belajar kalian, yang terpenting adalah jangan pernah malas untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena Nelson Mandela pernah mengatakan bahwasanya pendidikan adalah senjata paling tajam di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Tuh, kelebihan dari belajar, kita dapat mengubah dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man harada huma'a fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dengan ilmu. Tuh kan, seberapa pentingnya ilmu buat kita. Bukan untuk kita doang loh, tapi untuk orang lain, untuk negara, dan untuk agama. Jadi, tetap semangat ya dalam belajar, semangat dalam mengejar cita-cita dan impian. Cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun kalian semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.